Mereka juga kadang-kadang kayak misalnya kemarin istri lagi hamil kan, istri lagi hamil gede, udah 7 bulan. Masya Allah. Terus dilempar bom molotov, kaget juga dia kan. Cuma begitu saya bilang, terus gimana kita udah lawan aja. Istri bilang lawan, ya udah kita lawan. Gitu. Sebenarnya kan cara-cara seperti ini, ngirim intimidasi atau teror kepala ayam ini sangat mempermalukan terus menurut saya sangat ngecucut. Kalau saya bilang mah udahlah, saya nonton juga tuh Mas Raya-nya Panji. Udah itu lucu-lucuan aja, udah jangan dibawa baper. Jangan terlalu serius gitu ya. Iya, pejabat juga kalau nonton jangan dibawa baper, bawa ketawa aja. Terus juga buat buzzer-buzzernya juga kan banyak tuh yang nyerang Panji. Ais. Itu akan saya kurangi di 2026 ini karena melihat juga KUHP dan KUHP baru, walaupun saya belum pelajari sepenuhnya ya, tapi ya udahlah, kita mencoba mengkritisi kebijakan itu dengan lebih Friendly. lebih soft spoken. DJ Doni soft spoken itu dua kata lucu. To the point aja. Kembali lagi di To The Point Aja. To the point aja. Lo belum cocok jadi host deh kayaknya. Ya. Masih belajar, Pak. Belajar ya. Tapi kenapa jadi dia yang buka ya? Iya, makanya tuh. Emang nggak Ya, tahu ini ini. To The Point hari ini spesial ya Mas Gaib Ya. ya. Karena ada dua narasumber yang menjadi influencer dengan jutaan followers. Udah luar biasa. Ya, selamat datang kepada Salim Noer dan juga DJ Doni. Terima kasih Mas Terima kasih, Andri. Bang. Di Terima acara kasih, To Bang. The Point aja. Ini podcast kita aman nggak nih? Seharusnya nggak aman sih ya. Karena gue salah satu korban yang dilempar bom molotov ya. Jangan sampai kena juga, itu yang gue takutkan. Kalau Bang Salim di teror juga ya katanya? Iya, Bang. Molotov juga, cuman suruh nyalain sendiri. Sialan emang yang error. Oke, ini buat Iya. abang-abang nih. Pernah nggak kepikiran bahwa konten yang abang-abang sampaikan ini bakal bikin heboh se-Indonesia sampai di ujungnya adalah peneroran terhadap diri sendiri? Bang Doni dulu ya. Kalau dibilang nyangka ya nggak nyangka, karena kenapa nggak nyangka? Karena yang bikin konten ini bukan cuma saya, bukan cuma Salim, tapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi konten misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah itu bukan kita sendiri, bukan saya sendiri, bukan Salim Doer, semua rakyat Indonesia kok mengkritisi. Kan yang kita kritisi kebijakan, bukan pribadi. Gitu sih kalau dari saya. Terus sambutannya ternyata luar biasa. Bukan sambutan yang luar biasa kalau saya lihat. Kebetulan relate aja dengan kehidupan masyarakat banyak. Contohnya misalnya kalau saya mengkritisi terkait mekanisme MBG di bawah. Ada makanan yang ada ulat belatungnya. Ya kan kalau kita suarakan kan nggak ada masalah. Sebenarnya gini loh. Yang saya suarakan dan kawan-kawan suarakan ini adalah berita yang sudah ada di media konvensional. Ya. Kita narasikan kembali dalam bentuk visual gitu loh. Dengan perspektif kita, dengan analogi kita, kenapa begini, kenapa nggak seperti ini, kan seperti itu. Nggak ada salahnya sebenarnya. Kita hanya menyuarakan kembali. Ini Bang Salim sama Bang Doni ini ketika konten ini yuk, atau sebelumnya kenal atau nggak kenal sama sekali? Kadang ikut-ikutan aja dia. Saya mah ikut-ikutan aja, Bang. Oh, Bang Doni udah naikin aman. Lah, saya kan naikin juga. Saya mah kan ngikutin aja, Bang. Ada jeda waktunya dong. Iya, ada. Makanya kemarin paketnya telat. Soalnya naikinnya juga telat soalnya. Nah, itu waktu konten itu, ini memang dari diri sendiri, Iya. atau memang ada dan konten nih, nih konten gitu, atau memang ada keresahan pribadi atau gimana? Saya aku. Iya. Ya. Kalau saya emang sebel aja. Tiap hari lihat berita kayak begini lagi, kayak gini lagi. Ini emang mewakili keresahan pribadi gitu. Dan mungkin masyarakat juga perasaannya sama gitu sama kita kan. Ya udah, pas saya ngata-ngatain aja. Sebelum saya ngonten juga kan saya bikin story doang, cuma nge-repost di story apa segala macam. Iya. Kayaknya pengen ngatain juga lah gitu. Ikut-ikutan. Iya, kayak Lo bukan ngatain, mengkritisi. Lo diksi katanya jangan salah-salah lo. Sekarang udah KUHP dan KUHP yang oh baru iya, lo. makanya Iya. sekarang saya rada ngerem, Bang. Jangan ngerem juga, gas saya terus. Gas aja terus ya. Iya. Nah, tapi emang maksudnya dalam keseharian gitu memang lihat media konvensional terus kemudian wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih gitu, atau enggak ini kayaknya berita ini kayaknya kok gini amat sih gitu, atau memang ada agenda setting di balik setiap konten-kontennya?
Nah, kita perlu tuh pernah tuh kita tuh berdua di framing agenda setting. Gara-gara kita kebetulan bareng ngeposting kasus siapa waktu itu tadi kriminalisasi. Dibilang agenda setting adalah kelompok tertentu lah. Yang emang sebel sama kita aja sebenarnya. Sebenarnya bukan agenda setting juga. Jadi murni ini kita ngelihat nih kayak ada yang aneh, kita Makasih, suarakan. Mas. Nah, ini keluarga orang tua itu protes nggak? Terkait saya, Iya. pasti. Terkait aktivitas. Khawatir nggak anak gitu? Pasti. Anak gede Doni lu ya, gitu kan? Pasti lah keluarga pasti ada. Coba ya gimana? Mereka gue kadang-kadang kayak misalnya kemarin istri lagi hamil kan, istri lagi hamil gede udah 7 bulan. Masya Allah. Terus dilempar bom molotov, kaget juga dia kan. Cuma begitu saya bilang terus gimana kita udah lawan aja. Istri bilang lawan, ya udah kita lawan. Gitu. Oh gitu malah. Tapi kalau ditanya ada gangguan psikologis pasti ada, pasti terguncang lah gitu kan. Nggak pernah rumah dilempar bom molotov kan. Tapi ya udah saya unsikan dulu istri biar nggak di rumah dulu sementara gitu. Jadi di rumah saya sekarang ada Salim, saya suruh jaga. Iya. Jadi gue dilempar molotov lagi Salim yang ngebakar ya. Saya bakarin tuh. Ntar kalau udah lahir namanya bisa Molotov kali ya. Molotov Gorbachev kayak apa kayak. Kalau Bang Salim udah berkeluarga juga kan? Udah. Cuma istri saya juga awal pertama kali konten takut juga, tapi sekarang udah berani juga. Lu jual, gua borong tanpa nego. Iya. Makanya kan orang tua juga awalnya khawatir, cuman saya kasih pengertian lah. Ya ini resikonya, memang ada resikonya, cuman ya udahlah. Toh mati tinggal mati, Bos. Iya, kita nggak tahu di luar nanti kita di jalan mati apa segala macam, ya mati kalau udah takdir mati aja. Masya Allah. Masya Iya. Allah. Yang penting kita lawan ketidakadilan, Bos. Iya. Ternyata banyak yang nggak tahu. Bang Salim Duan ini ternyata dulu pernah kerja di kementerian loh. Oh iya, benar. Iya. Dipecat tapi. ASN ya. Jadi dia ngikutin apa namanya sejarahnya atau latar belakangnya Ferry Irwandi. Dari kementerian mengundurkan diri. Oh, sama dong ya? Hampir Iya. sama. Bersama. Sama. Cuma kalau Ferry Irwandi dari Kementerian Keuangan, aku dari kementerian yang lain. Oh. Nggak mau disebutin kementeriannya. Nggak mau Kementerian disebutin. kurang ajar kan namanya. Sekarang kita jadi kementerian kurang ajar. Nggak mau bikin kayak Ferry gitu. Kan Ferry bikin Malaka Project. Aku Kalian berdua bikin apa kayak gitu? Aku punya kementerian. Kementerian kurang ajar. Itu udah dinastiku sendiri. Iya. Tadi OB juga tahu loh kementerian kurang ajar loh. Iya, makanya. Makanya kan buset, jangankan OB, warung Madura kita beli rokok, Bang, minta foto, Bang. Nah, Bang Doni, artinya dengan ini kita membuktikan sendiri gitu. Tadi ada OB di bawah, Satpam di bawah, semuanya kenal. Artinya konten-konten Abang tuh disukai oleh grassroots tuh ternyata. Bukan disukai, relate aja. Yang kita suarakan kan bukan tentang sesuatu hal yang mereka nggak pahami, tapi mereka rasakan gitu. Terkait misalnya guru dikriminalisasi, orang ngambil burung ditangkap di penjara gitu loh. Ya kan, kayaknya mereka relate dengan mereka kayaknya. Kok gua sama-sama kayak orang kecil loh, dibelain gitu loh. Bukan dibelain, disuarakan lah gitu loh. Saya bukan penasihat hukum, bukan pengacara kan. Nggak mungkin juga saya belain, saya hanya menyuarakan aja di media sosial saya. Itu aja sih. Makanya mungkin mereka bisa kenal kita, mungkin relate aja. Ada yang pernah DM atau apa gitu? DM apa caci maki? Ya bukan mas. Banyak ya. Bang, saya punya masalah nih bang. Ada. iya. Terakhir kita waktu itu mengadvokasi apa yang KDRT. Oh ya, KDRT. Ada KDRT di Cimahi. Dia sudah melapor ke penegak hukum, APH, aparat penegak hukum, cuma belum direspon. Terus kita naikin, alhamdulillah kemarin sudah direspon sama Mabes Polri, langsung respon. Jadi kita respect Karena juga. ngelaporin mereka kali ya. betul. Yang ngelaporin lu pada. Kita juga No lihat juga viral, no banyak juga justice tuh. kayaknya sekarang ya. Mungkin ya. Luar biasa ya. Iya, iya. Ada sering jadi misalnya kayak bang tolong bang kasus saya bang kita naikin. Nah, jadi bukan hanya kasus-kasus yang besar aja segala macam, enggak. Semua kita naikin. Sama yang perempuan itu siapa nih? Yang abang datang ke Laras. Oh Laras kasus hukum ya kan. Kalau ke Laras itu kasus ini kasus yang demo kemarin. Laras itu dia demo Agustus kemarin, dia hanya menulis di story dia. Itu pun story-nya kalau nggak salah di private ya. Akunnya private. Tulis story misalnya gini loh, kayak kita misalnya ini contoh ya, misalnya kita melakukan atau melapor sesuatu di kantor polisi gitu kan. Terus ini nggak ditindak lanjutin, wajar ya kita sebel gitu kan, mungkin kita ada ucapan kasar, wajar aja. Nah Laras ini kan pada saat itu kan semua orang kan pada saat itu kan tertuju kepada
polisi karena polisi melindas Afan. Iya. Jadi kekecewaan dia diungkapkan dalam story dia. Dan story dia tuh followersnya cuma nggak banyak, cuma 3.000. ribuan. Beda sama followersnya Salim Doan yang 300.000 lebih. Mungkin bisa mempengaruhi orang. Kalau dia kan nggak ada. Nah, kenapa saya suarakan ya harusnya dibebaskan lah orang-orang seperti dia. Ternyata story juga bisa bermasalah ya. Nah, makanya dicari-cari Lagi pula aja. itu juga kan responsif, Bang. Saat itu kan siapa sih yang nggak kesel sama pemerintah gitu kan Iya, pada masa itu. Responsif aja. Kayak kita lagi ngurus administrasi, itu ini lambat banget, gua bakar juga. Iya. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi responsif aja, padahal niatnya mah nggak itu. Nggak mungkin juga kan, buktinya nggak kebakar juga kan. Kecuali dengan dia menulis story seperti itu, benar-benar kebakaran terjadi, mungkin bisa disalahkan. Ini kan enggak. Dia nggak punya kemampuan atau kekuatan untuk menggalang orang untuk membakar Mabes Polri, nggak ada. Nah, ini kan ada KUHP yang baru nih. Salah satu isinya itu adalah penghinaan terhadap lembaga negara udah dibatasin. Hanya kepada Presiden, DPR, DPD, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi terhadap 5 ini bisa dikenakan pidana. Iya. Tapi terhadap yang lain enggak. Jadi Wapres enggak, Wapres. Jadi gini. di situ sih pidana Presiden doang Oke. ya. Apa yang jadi pertanyaan apa, Mas? Nah, berarti ini 5 ini kan berarti mesti berhati-hati nih abang-abang ini. Karena 5 ini kena. Nggak perlu hati-hati. Kita bilang aja Presiden negara Uganda. Kita aja bilang DPR negara Uganda. Ini ngapain DPR negara Uganda bikin kebijakan ngawur nih? Bisa aja. Itu triknya ya. Nah, triknya begitu. Jadi nggak ada alasan untuk kita karena ada KUHP baru kita jadi nggak bersuara. Oh tenang, banyak jalan menuju Roma, Bang. Tenang aja. Ini ngapain nih Menteri HAM Uganda pakai bikin kebijakan ini? Bisa aja. Gitu udah. Lah kan kita ngatanya Menteri HAM Uganda. Kenapa Anda tersinggung? Apa Anda orang Uganda?